Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmat dan hidayah dan juga iman Islam, sehingga kita patut untuk bersyukur selama kita masih menikmati hidup selaku hamba Allah di muka bumi ini. Kemudian para sahabat, tidak lupa saya mengajak antum semua untuk mengirimkan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun kita mengenal ajaran Islam sebagai hadiah dari Allah Sang Pencipta alam kepada alam semesta ini, sehingga manusia bisa mengenal, bisa mengetahui jalan menuju kepada Allah, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian, sesi kali ini saya berdiskusi dengan Meme Kece. Kembali beliau yang terjaring di dalam ajakan saya berdiskusi di dalam grup Kristen. Lagi-lagi beliau yang menimpali, yang menyanggah daripada ajaran saya untuk berdiskusi. Teman-teman yang lain saya rasa berpikir untuk yang ke-1000 kalinya untuk menanggapi. Karena Meme Kece ini memang adalah orang percaya diri ya. Karena saya menganggap ada yang terputus di sana. Sehingga mau tidak mau saya harus meladeni dia sebagai pembelajaran terhadap teman-teman semua yang ada di dalam grup tersebut, di grup sahabat Kristen kita, dan juga adalah pelajaran buat saya pribadi. Alhamdulillah, materinya sangat simpel, sangat sederhana. Bisakah Meme Kece yang meninggalkan Islam menuju menyembah kepada Yesus membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Dan lagi-lagi materi ini adalah materi yang sering saya jadikan sebagai materi dalam berdiskusi. Dan malam ini kita membuktikan bukannya Cornelius mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia, justru semakin dia menggunakan dalil, semakin menguatkan bahwa Yesus itu adalah manusia. Dengan kata lain, terbukti Cornelius dan kawan-kawan menyembah manusia. Nah, apakah bisa dikategorikan waras orang yang menyembah manusia? Tentu tidak. Nah, inilah yang menjadi materi dalam diskusi saya dengan beliau. Di dalam diskusi kami ini, tiba-tiba karena Helen sang penghujat ini melihat Cornelius sudah kepepet, dia mencoba untuk membantu. Tapi dengan pertanyaan yang sangat sederhana, Helen, apakah waras orang yang menyembah manusia? Coba kamu jawab. Tiba-tiba dia ketik. Dia katakan, no. Anda fokus aja kepada Meme Kuclok, kata dia. Nanti konsentrasi Anda buyar. Nah, itu alasannya dia. Kenapa? Karena dia tidak mampu, lidahnya keluh menjawab pertanyaan saya. Apakah waras orang yang menyembah manusia? Dia ingin mengatakan tidak waras, tapi dia menemukan dirinya menyembah manusia. Dia ingin mengatakan waras, tetapi mana mungkin orang waras menyembah manusia. Jadi hancur dah. Makanya dia tidak melanjutkan diskusi menanggapi pernyataan-pernyataan saya. Saya kira seperti itu sebagai pengantar para sahabat sekalian. Mudah-mudahan dimanapun Anda berada tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam iman Islam yang mantap, dan tidak terpengaruh dengan ajakan-ajakan Indomie untuk meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap dalam ukhuwah Islamiyah, tetap dengan iman yang kuat, saling mendukung di dalam berlomba-lomba mencari kebenaran dan melakukan kebenaran sesuai dengan perintah Allah. Akhir kalam dari saya, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Shalom saudara Julkifli M. Abbas Epas Julkapas. Julkapas, saya mau berdiskusi. Ayo kita diskusi dengan Muhammad Kece.
malam ini kita jumpa. Karena jarang sekali ketemu ya. Karena saking sibuknya orang tenar terkenal, susah ketemu. Oke, kita bahas apa nih sekarang? Silakan. Baik Bang, saya sepele aja sih. Abang kan sekarang ngaku murtadin, artinya yang tadinya menyembah Allah, sekarang menyembah Yesus, yang mana Yesus itu adalah manusia. Oh ya Bang, bisa tidak Abang membuktikan kepada saya Yesus itu bukan manusia sehingga Abang sembah? Silakan. Kalau memang kamu tahu tentang Alkitab itu, pertanyaanmu tidak ngawur. Ya benar, Yesus itu adalah keturunan pezina. Anak haram sebetulnya Yesus itu. Keturunan anak haram. Kenapa? Karena memang di dunia ini tidak ada yang benar. Dengan siapa dia lahir? Mana ada manusia suci di dunia ini zaman Yesus lahir? Tidak ada. Jadi, itulah sebabnya Yesus itu bergelimang dengan lumpur dosa, tapi dia tidak berdosa. Ya, kamu berpaham. Contohlah, karena Alkitab mengatakan tidak ada yang tidak berdosa, semua tidak ada yang benar, semua sudah bersalah. Termasuk wanita manapun tidak ada yang bersih, yang tidak berdosa. Apalagi kakek neneknya si Yesus juga tetap orang berdosa. Siapa yang menyangkal? Tidak ada. Saya pun mengakui itu keturunan dari orang berzina Yesus itu. Iya. Emang apa salahnya? Dan itulah yang diperbaiki oleh Yesus. Yesus datang ke dunia ini untuk berbagi dunia yang rusak ini. Itulah yang akan diperbaiki. Itulah kan? Sudah paham? Nah ini meme kece. Ini justru pendeta Lamsen Nyobaho kita saksikan bersama. Jadi ini bukan fitnah ya. Jadi pendeta Lamsen mengakui bahwa Yesus itu adalah keturunan pezina. Nah, sementara meme kece ini justru murtad, menyembah manusia yang keturunan pezina. Saya ingin tahu apakah yang menjadi acuan utama Anda murtad itu karena tentu alasannya karena Yesus itu adalah Tuhan. Nah, sekarang saya minta coba Anda buktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Silakan, meme kece. Pasti blunder nih. Pertanyaan Zulkifli blunder di situ juga. Coba mana buktikan ayatnya kalau Yesus bukan manusia. Ya jelas Yesus itu anak Maria, manusia. Nah, kalau kamu menyatakan mana ayatnya bahwa Yesus itu Tuhan, ada, jawabannya masih tenang aja. Yesus itu memang anak manusia. Jelas ibunya Maria, jelas yang memberi namanya malaikat, amanat dari Tuhan. Jadi semuanya jelas. Yesus itu nama yang berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya nama Yesus punya kuasa. Ketika disebut nama Yesus, sakit penyakit sembuh, kesusahan hilang, kesedihan hilang. Itu menyebut nama Yesus. Tapi menyebut nama Muhammad, susah tambah parah. Nyebut nama Allah, susah tambah parah. Ya, bahkan banyak yang bom bunuh diri karena susah hidup. Itu contoh. Padahal dalam hatinya menyebut nama Allah, tapi tidak ada kedamaian. Pusing memikirkan utang kreditan motor, kreditan rumah, cicilan rumah. Wah, banyak pokoknya. Bikin stres. Tidak ada kedamaian. Itu di dalam nama Allah, di dalam nama Muhammad bin Abdullah, tidak ada kedamaian. Itulah sebabnya Muhammad Kacek murtad, percaya Yesus Tuhan karena dia adalah sang juru selamat, karena dia adalah raja damai. Jelas ayatnya begitu. Ustadz Jul Kapas. Oke, alhamdulillah abang sudah mengakui bahwa
Yesus itu adalah manusia. Artinya abang tidak bisa membuktikan ya bahwa Yesus itu bukanlah manusia. Semakin Anda ingin mencoba membuktikan Yesus itu bukan manusia, yang nyata malah semakin nyata bahwa Yesus itu adalah manusia. Oke, sekarang apakah Anda sadar bahwa yang Anda sembah bernama Yesus itu manusia, atau Anda setengah gila? Jawab. Dia udah mengaku Yesus manusia, tapi tadi di sela-sela jawabannya itu dia juga bisa membuktikan kalau Yesus Tuhan. Cuman dia menyebut doang bisa membuktikan Yesus Tuhan. Sampai detik ini dari manusia menjadi Tuhan atau Tuhan menjadi manusia dia nggak bisa buktikan. Itu masalahnya, omong doang. Terus yang jadi masalah sekarang, beliau kemana? Meme kucluk itu kemana? Sebenarnya sih saya mau periksa apa bulu ayamnya udah tumbuh. Kabur lagi, padahal ini grup mereka kan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul. Meme kaci itu Bang Zul, dengar suara Bang Zul aja udah kabur tuh bibir-bibir, jangan-jangan lagi mencret itu masuk WC Bang Zul. Yang membuktikan wujud manusia Yesus, Maryam ibunya yang merasakan melahirkan, itu saksi kuat, saksi bukti. Yang membuktikan Yesus disalib, Maria juga menyaksikan karena dia ibunya. Yang menyaksikan dia Tuhan banyak. Thomas, Filipus, Yohanes itu menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ada pernyataan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-7, barang siapa melihat aku, mengenal dia. Sekarang ini kamu melihat dia. Dia siapa? Sang Bapa yang ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah sebuah gula dan Bapa adalah manisnya. Siapa orang yang bisa memisahkan gula dengan manisnya? Tidak ada. Karena manis adalah sifat, gula adalah wujud. Ketika wujud dengan sifat menyatu, maka akan kelihatan kesatuannya. Begitu. Nah, sekarang saya berbalik tanya kepada Zulkifli Abbas, di mana saudara mengenal Allah? Dari siapa Allah yang kamu sembah itu dengan cara 5 waktu sholatnya? Dari mana tahu? Tunjukkan dalilnya. Oke, ini pertanyaan saya. Pertanyaan Zulkifli Abbas sudah saya jawab tadi dengan tepat dan ada dalilnya di Alkitab. Nah, sekarang pertanyaan saya, mau Zulkifli Abbas menyembah Allah, tahu dari mana dengan Allah, di mana ketemu Allah dan bagaimana? Silahkan jelaskan tentang Allah yang kamu sembah. Sertakan dalilnya ayat-ayat di Al-Quran. Jelas? Jadi kamu sudah mengakui bahwa ibunya Yesus ya sudah bersaksi bahwa anaknya itu adalah manusia dan bukan Tuhan. Lalu kemudian kamu mencoba untuk menyatakan bahwa Yohanes dan juga muridnya yang lain mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, berarti ketika kamu mengakui Yesus itu adalah Tuhan, yang adalah merupakan inkarnasi daripada Tuhan menurut pengajaran Yohanes, menurut pengajaran Thomas, maka kamu adalah pengikut Thomas dan pengikut Yohanes, bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus jelas dia mengatakan
jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti semua perintahku. Jika kamu mengasihi aku, turutilah segala hukumku. Yohanes 14 ayat 15. Jadi bukan hukumnya, bukan aturannya, bukan ajarannya Yohanes, bukan ajarannya Thomas yang harus diikuti, tapi ajaran Yesus itu sendiri. Nah, sekarang Anda sudah mengakui ya bahwa ibunya Yesus, orang yang paling dekat kepada Yesus, jelas melahirkan Yesus yang adalah manusia. Berarti Anda belum mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yang Anda jabarkan kemudian justru membuktikan Yesus itu adalah manusia itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya, masihkah Anda boleh dikategorikan orang waras ketika Anda menyembah manusia? Jawab. Saya dengan sadar bahwa Yesus adalah Tuhan. Cuma Yesus memang punya wadah yang namanya wujud manusia. Karena sebelum lahir ke dunia, Yesus sudah ada sebelum itu wujudnya lahir. Siapa yang memberitahukan bahwa itu adalah Yesus? Malaikat berkata, "Hei Maria, kamu akan hamil. Kalau lahir dia, beri dia nama Yesus." Tuh, padahal baru mau hamil, sudah diberi nama Yesus. Itulah sebabnya saya menyembah Yesus, karena Yesus adalah Sang Bapa itu sendiri menjelma menjadi manusia untuk menyatakan agar manusia tidak salah menyembah. Demikian juga sudah dinyatakan oleh Yesus bahwa dia Tuhan, masih dihalang-halangi oleh iblis. Diputar balik firman itu supaya berjungkir balik, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah pekerjaan iblis. Ada yang punya pemikiran, mustahil manusia dilahirkan kok jadi Tuhan. Ya, kalau manusia jadi Tuhan mustahil. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tuh, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi bagi manusia itu mustahil. Kenapa? Karena ketidakpercayaan, karena ketidakiman. Manusia tidak beriman, susah ditunjukkanlah. Saya kasih contoh dekat. Musa membelah lautan dengan mengangkat tongkat. Bagi orang yang tidak beriman, mustahil air bisa terbelah. Mustahil kita bisa nyeberangi lautan. Tapi bagi orang yang beriman, nggak usah takut. Apapun bisa dijadikan fasilitas. Tongkat diangkat, laut terbelah. Sehingga pasukan-pasukan Musa bisa melewatinya, menyeberang dari kejaran-kejaran Fir'aun. Nah itu. Ini Tuhan menjelma menjadi manusia. Menurut Zulkifli Abbas mustahil. Padahal ayat-ayat jelas, hadis mengatakan dia yang akan turun lagi, Isa Al-Masih atau Yesus. Al-Quran mengatakan yang akan turun lagi Yesus. Alkitab apalagi mengatakan Yesus akan turun kali kedua. Kalau tidak percaya, neraka bagiannya. Begitu, Zulkifli. Kamu ceramah cocoknya di gereja. Kamu lagi berdiskusi dengan saya, Meme. Ya. Dasar kamu menuhankan Yesus itu apa? Sementara
kamu telah membuktikan Yesus itu manusia. Dan kamu tidak mampu membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia. Mulutmu berkata Yesus Tuhan. Iya, itu mulutmu. Tapi kamu hanya mampu membuktikan Yesus manusia. Kamu tidak mampu membuktikan kalau Yesus itu bukan manusia dan dia adalah Tuhan. Tidak mampu kamu. Mulutmu oke. Kalau cuman mulut, tai sapi juga bisa kau tuhankan. Ya. Lalu kemudian kau mengatakan, dia adalah Tuhan. Kenapa? Karena malaikat datang memberitakan namanya sebelum dia dilahirkan. Kamu itu kurang ilmu, meme keclek. Di dalam Lukas 1, itu jelas dikatakan di ayat 13-nya. Tapi malaikat itu berkata, jangan takut wahai Zakaria. Permohonanmu itu sudah didengar Allah. Dan istrimu Elisabeth akan melahirkan anak laki-laki. Kamu harus menamai anak laki-lakimu itu dengan nama Yohanes. Itu sebelum Elisabeth hamil pun Zakaria suaminya sudah diinformasikan oleh malaikat, ya, bahwa istrinya Elisabeth yang sudah tua itu akan hamil dan anaknya akan diberi nama Yohanes. Apakah kemudian Yohanes juga adalah Tuhan? Karena sebelum lahir namanya sudah diinformasikan. Ayo, makanya saya tanya samamu, kamu tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Pembuktianmu justru membuktikan Yesus itu Yesus itu bukan Tuhan, tetapi dia adalah justru manusia. Nah sekarang apakah dengan Anda menyembah manusia, Anda masih bisa dikategorikan orang waras? Jawab. Jawaban saya gampang saja. Waktu saya Islam dulu, sering di masjid mengatakan wujud kidam bako muholapatul hawadisi kiamuhu binafsihi wahdaniyat kudrot irodat ilmu hayan sama basar kalam kodiron muredan aliman samian basiron mutakaliman. Kata per kata yang saya sampaikan tadi di mana adanya? Di Yesus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Siapa yang Maha Pengasih dan Penyayang? Yesus. Yesus menjadi manusia, wajib hukumnya percaya. Tapi kalau manusia dijadikan Tuhan, musyrik hukumnya. Contoh, siapa yang manusia dijadikan Tuhan? Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran, dibangga-banggakan oleh Zulkifli Abbas. Apa untungnya padahal nggak ada? Apa untuk mengingat Muhammad bin Abdullah? Sholat 5 waktu. Makanya orang sholat 5 waktu itu ibadah melakukan perintah agamanya, bukan melakukan perintah Allah. Saya mentaati perintah Allah yang diperintahkan oleh Yesus. Apa buktinya? Yaitu mengabarkan Injil ke segala bangsa, mengabarkan tentang Yesus adalah Tuhan. Itulah yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya saya taat kepada Tuhan Yesus, mengabarkan Injil dimanapun berada, dimanapun tempat saya mengabarkan Injil. Injil itu kabar baik. Arti Injil itu bahasa Arab. Bahasa Arab Injil, bahasa Indonesia turun. Siapa yang turun dari sorga? Namanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Makanya tidak salah orang yang menyembah Yesus. Justru yang salah itu orang yang tidak mengenal Allah, sholatnya menghadap ke barat, berkiblatnya kepada batu hitam Hajar Aswad.
Tidak ada perintahnya harus menyembah batu Hajar Aswad. Karena orang tidak mengerti, ibadahnya ikut-ikutan, kata orang Arab, bangga dengan menyembah Allah padahal batu hitam. Kenapa Muhammad Kaceh mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu sembah batu hitam? Karena kan saya sudah pernah mengalami cium batu itu. Jadi tidak bisa dibohongin sama Zulkifli Kepas. Saya sudah paham betul. Saya mentaati Yesus yang adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itu dengan cara mengabarkan Injil, memberitakan kebenaran bahwa Yesuslah adalah Tuhan yang hidup, kekal, dan akan menjadi penyelamat. Haleluya. Tidak usah ngibul kamu. Kamu bisa membuktikan Yesus bukan manusia? Gak bisa kan? Jadi kamu hanya menutupi ketidakmampuanmu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Satu hal yang ingin saya utarakan samamu. Kamu tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Tetapi di sisi lain, kamu ngotot mengatakan dia adalah Tuhan. Itu gimana ceritanya? Yesus manusia, tetapi kamu ngotot dia adalah Tuhan. Apakah Anda masih bisa dikategorikan sebagai orang waras? Jawab. Kok orang gila ditanya? Tapi nggak apa-apa. Coba aja kamu tunjukkan bukti bahwa Yesus itu bukan manusia. Ayo. Kalau kamu katakan dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, buktikan bahwa dia bukan manusia. Selama kamu tidak mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia, maka apapun yang kamu katakan itu hanya kamu bermimpi, kamu hanya membual, kamu menipu dirimu sendiri. Buktikan dulu kalau Yesus itu bukan manusia, baru bisa kau embel-embeli dia adalah Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selama kamu belum bisa membuktikan Yesus bukan manusia, ya, maka selama itu juga kamu hanya membual, menipu dirimu sendiri, ditertawakan sama orang waras. Ngerti? Yesus tahu anaknya itu wujudnya manusia, maka disebut Isa Al-Masih ibni Maryam. Ya, ibni Maryam artinya anak Maryam kalau di Quran. Tapi dia tahu kronologis awalnya bahwa dia ruh Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam. Contoh di surat 21 Al-Anbiya ayat 91. Jelas Yesus itu adalah ruh dari Allah yang ditiupkan ke dalam rahim Maryam, maka menjelma menjadi manusia, jadi anak Maryam. Itulah sebabnya di Alkitab dikatakan nanti anak manusia akan datang, mati, dianiaya, lalu hidup, akan turun lagi. Jelas ayatnya. Sedangkan Allah yang disembah oleh Zulkifli Abbas tidak pernah menampakkan dirinya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Bagaimana meyakini bahwa ibadahnya sholat 5 waktu itu benar di hadapan Allah? Tapi Muhammad Kaceh tahu bahwa sholat 5 waktu itu bukan ibadah kepada Allah, tetapi dia mendirikan tiang agama. Apa dasarnya mengatakan Muhammad Kaceh mengatakan sholat 5 waktu mendirikan tiang agama? Dalilnya kan begini. As-sholatu imadudin. Artinya sholat itu tiangnya agama. Man akomaha fakod akomadin, waman tarokaha fakod hadamadin. Siapa yang mendirikan sholat 5 waktu mendirikan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu merobohkan agamanya. Jadi robohnya agama Islam itu tidak melakukan sholat 5 waktu. Roboh Islam itu. Ya. Jelas. Tidak ada kata as-sholatu ibadallah. Tidak ada. Jadi yang keliru ini
Zulkifli kepas ini. Keliru dia. Memilih kegelapan. Jelas ya, Zulkifli Abbas? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti Yesus jelas mengajarkan bahwa Allah yang telah mengutus dia, itu suaranya tidak bisa didengarkan, rupanya pun tidak bisa dilihat oleh manusia di muka bumi ini. Ya, jelas ya, itu dalilnya Yesus. Kalau kamu percaya terhadap Yesus, tapi karena kamu pembangkang ajaran Yesus, ya kamu pasti tolak ayat ini. Lalu kemudian kamu mencoba untuk sembunyi di balik pembuktian bahwa Yesus itu adalah manusia dengan mengais-ngais Al-Quran, mengais-ngais pengajaran-pengajaran tentang Islam, pengajaran tentang sholat, tentang tegaknya agama Islam, di mana pembuktian daripada tegaknya itu adalah ketika umat Islam itu berbondong-bondong mendirikan sholat sebagai ibadah yang wajib di dalam ajaran Islam. Ya, tapi saya tidak mau menanggapi, saya tidak mau ikut di dalam alur permainan kamu, karena saya tahu pemahamanmu tentang Islam itu nol, minus. Ya, jadi saya hanya ingin mengupas sisi kemurtadannya kamu, itu disebabkan karena apa? Sementara kamu tidak mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Ya. Di dalam kitab yang kamu imani, justru membuktikan Yesus itu adalah manusia. Dan kamu tidak mampu untuk membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Iya kan? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Jadi yang mendengarkan suara Yesus, yang melihat wajah Yesus, itu bukan sedang melihat Allah, tetapi sedang melihat utusan Allah. Dan utusan Allah ini adalah manusia. Dan tidak ada satupun penyembah-penyembah manusia ini yang mampu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Pertanyaan saya, apakah masih bisa dianggap waras orang yang menyembah manusia? Ayo, apakah bisa dikatakan waras orang yang menyembah sesamanya manusia? Jawab. Saya membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia. Yang pertama, dia hidup dari kubur. Dia berjanji akan turun lagi. Dia menemui manusia. Saya orang beriman, itulah yang menyatakan bahwa Yesus itu bukan manusia. Jelas, Zulkifli? Loh, justru Yesus bangkit dari kubur itu membuktikan dia itu adalah manusia. Mana ada Tuhan bangkit dari kubur? Yang bangkit dari kubur itu manusia, roh gentayangan, kuntilanak, parakang, setan, popok, hantu. Coba kamu baca di dalam Matius 27 ayat 52. Ya, diluruskan kalau saya salah nyebut ayat. Matius 27 ayat 52 insyaallah. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayo. Apakah mereka kemudian itu adalah Tuhan? Nyaho. Lalu kemudian kau katakan, karena dia berasal dari atas, dia akan datang lagi. Oh, malaikat dalam sehari ribuan kali naik turun dari langit, dari surga ke bumi. Apakah itu kemudian dia adalah Tuhan? Malaikat maut ketika datang ke bumi menjemput, ya, mencabut nyawa manusia, turun ke bumi, habis itu naik lagi, besok datang lagi jemput, tarik nyawa kamu, datang lagi dia. Apakah dia juga Tuhan? Ya, inilah bukti bahwa kamu tidak bisa dikategorikan orang waras. Kenapa? Karena kamu menyembah manusia. Jadi kita sudah membuktikan bahwa Meme Kece murtad karena dia tidak waras. Dari menyembah Allah menuju kepada menyembah
manusia. Nah, sekarang dia membuktikan Yesus bukan manusia. Kenapa? Karena dia bangkit dari kubur. Justru karena dia bangkit dari kubur, itu bukti bahwa dia manusia. Mana ada Tuhan mati? Aduh. Terus kapan kamu mau saya jemput dengan dokter-dokter dari rumah sakit jiwa Mekece? Kan saya sudah menjawab bahwa Yesus bukan manusia bisa dibuktikan. Yang pertama, dia hidup dari kematian, menemui murid-muridnya. Yang kedua, tertulis di setiap kitab, Injil, hadis, Quran, akan turun lagi nanti di hari kiamat. Saya percaya itu bahwa dia adalah Tuhan. Justru saya sudah menjawab. Bukti bahwa Yesus itu bukan Tuhan karena dia, kamu katakan, bangkit dari kubur, bangkit dari kematian. Kamu lupa, di kitab yang kamu tenteng setiap saat, itu justru menyatakan ada 7 orang yang pernah bangkit dari kematian, termasuk Lazarus. Apakah kemudian dia itu adalah Tuhan? Lalu kamu katakan, ada di dalam Al-Quran, di dalam hadits, bahwa dia akan datang lagi kembali. Loh, malaikat maut, ya, dalam sehari semalam itu ribuan kali naik turun dari langit, dari surga, ya. Sebenarnya si langit, ya, di dalam original teksnya itu tidak ada surga. Jadi malaikat maut itu tiap saat dia naik turun dari langit, dari surga menuju ke bumi. Apakah kemudian itu adalah Tuhan? Yesus nanti datang di akhir zaman untuk yang kedua kalinya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada penulis-penulis kitab kanonik, yang datang kepada orang-orang yang murtad yang mimpi didatangi oleh Yesus, berarti itu bukan Yesus yang datang. Karena kedatangan keduanya nanti di akhir zaman. Belum datang yang kedua kalinya. Ya, pertama dia datang pada saat dilahirkan. Kedua kalinya nanti belum datang sekarang. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kalau kau katakan itu adalah Yesus yang datang kepada Paulus, siapakah kau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Itu pembodohan, itu penipuan. Karena kau pun mengakui Yesus nanti datang untuk yang kedua kalinya. Atau kamu ingin mengatakan Yesus nanti datang kedua kalinya di akhir zaman. Lalu yang kedatangannya pada Paulus itu adalah kedatangan yang ketiga, gitu. Oh, jadi kedatangan ketiga dulu, baru nanti kedatangan kedua belakangan. Ya, iman konyol. Jadi gini loh. Anak janda Sarfat di 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 24 bangkit dari kematian. Anak perempuan Sunem 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai ayat 36. Tuh, saya kasih referensi supaya kau belajar. Anak Yairus Markus 5 ayat 21 sampai ayat 43 juga bangkit dari kematian. Anak janda di Nain Lukas 7 ayat 11 sampai ayat 17 itu juga bangkit dari kematian. Jadi banyak orang yang bangkit di dalam kitabmu, termasuk Lazarus, termasuk orang yang dibangkitkan oleh Elisa. Ya, itu semua adalah orang yang bangkit dari kematian. Apakah kemudian dia itu adalah Tuhan? Ya, orang yang dibangkitkan oleh Elia. Ya, itu semua adalah orang-orang yang dibangkitkan. Orang-orang yang bangkit ketika di dalam Matius 27 ayat 52 yang saya bacakan pada Anda tadi, ya, itu juga orang-orang kudus itu banyak di situ, karena di situ di situ dikatakan jamak. Ketika Yesus disalib, terjadi gempa, kuburan-kuburan terbuka, banyak orang kudus bangkit dari kematian, bangkit dari kubur dan berjalan masuk dalam kota Yerusalem.
Di situ dikatakan orang-orang kudus berarti banyak. Bisa 10, bisa 100, bisa 200, bisa 2000, bahkan bisa 1.000.000. Karena di situ dikatakan kuburan terbuka, orang-orang kudus bangkit dan berjalan masuk kota Yerusalem. Berarti banyak orang bangkit dari kematian, bukan cuma Yesus. Nah, justru semakin kau menjabarkan tentang Yesus, kamu justru semakin membuktikan dia manusia. Nah, sekarang apakah masih bisa dikategorikan kamu itu waras, kucluk, dengan kau menyembah manusia? Jawab. Zulkifli, kalau memang menyembah Yesus itu salah, tolong tunjukkan Allah yang kamu sembah kepada dunia. Bisakah menunjukkan Allah yang kamu sembah? Di mana? Siapa dia? Jelaskan. Kalau Anda ngotot bahwa Anda menyembah Allah dengan benar, saya minta tunjukin Allah yang kamu sembah. Karena yang selama ini dilakukan jungkat-jengkit 5 waktu itu, buktinya saya pernah ke Arab, itu batu hitam yang dicium rebutan. Saya tidak yakin bahwa itu Allah, dan itu di dalamnya sudah dilihat oleh Bapak Jokowi, di dalamnya tidak ada Allah di dalam. Jadi Anda kalau memang benar menyembah Allah, tunjukkan yang Allah yang kamu sembah itu apa, di mana. Bisa nggak jelasin itu? Kalau tidak bisa menjelaskan tentang Allah yang kamu sembah, sudah nggak usah ngomong dengan Muhammad Kece, karena kamu akan blunder, muter-muter, ya, muter-muter di situ, bolak-balik, ujungnya nggak jelas. Kalau memang Allah yang kamu sembah itu benar, coba tunjukkan ke dunia Allah yang kamu sembah. Bisakah Zulkifli Abbas menunjukkan Allahnya? Anda ngotot merasa benar, sudah menyembah Allah merasa benar, coba tunjukkan Allah yang benar yang kamu sembah. Jangan hanya ngomong mulut Allah Allah tapi tidak bisa membuktikan Allah. Jangan ngotot merasa menyembah Allah paling benar, karena saya tahu kartunya. Zulkifli Abbas mendengar Allah itu hanya kata orang-orang Arab, kata Ustad, katanya. Ya buktinya saja apa? Kitab karangan Syekh Nawawi saja, kitab kuning, sholat 5 waktu kan dari kitab kuning itu, dianggap merasa paling benar melakukan itu. Jadi kitabnya sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan tentang Allahnya. Nabinya saja yang dibanggakan, Muhammad bin Abdullah, tidak ada di Al-Quran tuh. Nah di situ aja kelihatan bahwa Zulkifli Abbas ini buta secara rohani. Jelas ya, maaf nih, karena ini fakta yang perlu sampaikan. Saya punya tanggung jawab moral ke dunia. Ya, orang lain dibilang gila, orang lain dibilang mantan rumah sakit jiwa, dirinya sendiri nggak tahu apa-apa. Pendusta. Ingat, surat Ad-Dariyat ayat 10 mengatakan, terkutuklah orang yang banyak dusta. Makanya Zulkifli Abbas termasuk manusia terkutuk, karena banyak dusta mengada-ngada. Jelas ya? Dengarkan baik-baik, ya, murtadin, abal-abal. Pesan Yesus kepada Bani Israel itu masih tertulis di dalam kitab terjemahan yang kamu punya. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sekarang kamu minta kepada Yesus, tunjukkan bagaimana wujud dari Bapa yang mengutus Yesus. Minta sana sama Yesus. Minta. Kamu kan punya Roh Kudus kan? Tanya kepada Roh Kudusmu, wujud daripada
kepada Bapa yang mengutus Yesus itu kayak mana? Ayo, tanya sama Roh Kudus. Ya, kamu kan punya Roh Kudus, kan andalan orang Kristen itu kan Tuhan yang paling bungsu, yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, sekarang kamu tanya deh sama dia, wujud Bapa yang mengutus Yesus itu kayak mana? Karena Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Berarti Yesus ada oknum yang mengutusnya. Oknum yang mengutusnya itu tidak dapat dilihat, tidak dapat didengarkan suaranya. Kemudian kamu minta, Allah itu yang mana yang kamu sembah? Rupa-rupanya kau pernah ke tanah suci. Kamu katakan umat Islam itu di sana menyembah batu. Nyembah Yesus aja kagak kami, apalagi nyembah batu. Benar-benarlah kau ini. Jadi sedikit saya ngajarin kamu ya. Di dalam Islam itu, dalam pengenalan terhadap Allah, esensi yang disembah oleh Yesus itu ada 4. Yang pertama, mengenal keberadaan Allah yang disembah oleh Yesus. Yang kedua, mengenal keesaan rububiyah Allah yang disembah oleh Yesus. Yang ketiga, mengenal keesaan uluhiyah Allah, hak Allah untuk diibadahi yang disembah oleh Yesus. Yang keempat, mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang disembah oleh Yesus. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi Yesus dengan terang mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak bisa kamu lihat. Itu pengajaran Yesus. Nah, sekarang saya bertanya samamu, apakah kamu masih bisa disebut waras dengan kamu menyembah manusia? Jawab. Nah, sama-sama diinformasikan dari malaikat. Tetapi yang bikin beda, karena memang Yohanes Pembaptis dipersiapkan mendahului kedatangan juru selamat itu sendiri. Karena Yohanes Pembaptis yang akan membaptis Yesus itu nantinya. Dia yang menyampaikan kabar itu dulu sebelum Yesus mulai berkarya. Itu pertama. Kedua, bedanya apa? Ya, Yohanes Pembaptis dia memang dikabarkan kepada Imam Sakaria, tetapi roh Tuhan bukan roh Yohanes Pembaptis bukan roh Tuhan itu sendiri. Sementara Yesus, Roh Kudus itu yang masuk ke dalam kandungan Maria menjadi Yesus. Beda banget, oke? Rohnya Yesus adalah rohnya Tuhan, tetapi rohnya Yohanes Pembaptis adalah roh manusia itu sendiri. Tetapi dia dipilih menjadi seorang rasul atau nabi pada waktu itu. Oke, thank you. Oke, kamu tampil mau membantu sesamamu penyembah manusia. Saya ingin tanya samamu, Mbak Hes, siapa namamu ya? Mbak Herni, Palem. Jadi saya tanya gini, apakah menurut kamu orang yang menyembah manusia itu waras? Jawab. Apakah masih dianggap waras orang yang menyembah manusia? Saya pikir lebih waras orang yang menyembah manusia daripada menyembah Allah yang abstrak, tidak pernah dilihat, tidak pernah bisa diraba, dan tidak pernah bisa didengar. Ini patah jawaban untuk Zulkifli Abbas. Lebih waras menyembah manusia, menyembah Yesus yang wujud manusia, daripada orang yang menyembah Allah abstrak, tidak pernah dilihat, tidak pernah didengar. Itulah sebabnya sekarang banyak orang Islam yang murtad meninggalkan ajaran itu, karena ajaran itu tidak jelas. Jangankan Allahnya, nabinya saja bin Abdullah tidak tertulis di Al-Quran. Nah loh, terpukul balik lagi ke situ jawabannya, karena memang pertanyaannya mengarah ke situ. Nabinya saja Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Jadi saya berpesan kepada umat-umat Kristen yang mendengarkan PN ini, bertahanlah di dalam Yesus Kristus, itulah wujud Tuhan yang benar. Ini
Zulkifli M. Abbas yang tadinya kecewa di dalam kekristenan, ada kepahitan, kemudian berusaha menghalang-halangi manusia supaya tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus sudah jelas-jelas tertulis, bisa dibuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, diketahui oleh murid-murid Yesus ketika naik ke sorga, ketika dia hidup, bangkit lagi, hidup lagi, dan dia menjanjikan akan turun lagi. Itulah Yesus yang benar. Zulkifli Abbas berusaha keras menghalang-halangi manusia mengenal Yesus, tapi dengan adanya dunia sekarang ini, wifi, zaman keterbukaan, manusia dengan YouTuber, kebenaran Yesus muncul, semakin banyak orang yang dibaptis, karena tidak ada seorang pun yang mau masuk celaka. Sebab di dalam Islam itu jelas orang sholat itu akan celaka, sebagaimana dikatakan surat 107 Al-Maun ayat yang keempat, yang berbunyi fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Maka wajar surat 19 Maryam ayat 71 mengatakan wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka. Ngeri di dalam Islam. Islam tidak ada satupun yang akan masuk surga. Itu kata Al-Quran. Apalagi kata Alkitab. Al-Quran saja yang dianggap kitab sucinya menjelaskan bahwa orang sholat akan celaka. Al-Quran menjelaskan tidak ada seorang pun daripada umat Islam akan masuk surga. Tidak ada ayatnya. Dan itu tidak ada yang bisa menunjukkan ayat menepis pertanyaan Muhammad Kacek. Makanya debat dengan Zulkifli Abbas muter-muter aja di situ. Jadi mencari celah pembicaraan yang keseleo, lalu diputar balik, dikembangkan. Itulah Zulkifli Abbas. Memang cara merangkai pembicaraan sangat pandai dia, karena iblis itu pandai berdiplomasi, pandai memutar balik firman. Sebagaimana Adam dan Hawa waktu di sorga, datanglah iblis menggoda Hawa. Ketika mendengar perkataan Hawa, iblis menyontek. Hei Hawa, kamu ini semuanya boleh kan makan di sini? Iya, kata Hawa. Kecuali itu tuh yang di tengah tidak boleh. Di tengah taman itu tidak boleh dimakan. Nah, diambillah dari perkataan itu kesempatan iblis. Oh, bukan begitu Hawa. Kamu kalau metik buah holdi itu, kamu akan pintar seperti Allah. Tahu yang salah dan tahu yang buruk. Akhirnya apa? Terpedayaklah itu Hawa memetik buah holdi. Apa yang terjadi setelah memetik buah itu? Telanjanglah semuanya. Bulu-bulunya Hawa lepas semuanya. Akhirnya apa? Juga diusir dari surga itu. Sama dengan sekarang percakapan Zulkifli Abbas merangkai cerita seolah-olah benar bagi orang yang tidak paham, yang tidak mempunyai Roh Kudus, merasaan benar ini Zulkifli Abbas pinter ya untuk menjawab pertanyaan Muhammad Kacek dengan diplomasi. Bagi yang punya Roh Kudus, oh iya ya, itu iblis sedang bekerja ini, memutar balik firman, dijungkir balik firman Tuhan supaya orang tidak mempercayai Yesus Tuhan. Ini kenyataan yang dilakukan oleh Zulkifli Abbas. Oleh karena itu, umat yang sudah di dalam nama Yesus, jangan terpancing, jangan tergoda dengan bujuk rayunya Zulkifli Abbas. Sekali Yesus Tuhan, tetap Yesus Tuhan. Jelas kitabnya. Jangan sampai kalian terjebak ikut kepada Islam, ditawari kitab kuning, belajar sholat, mendirikan agama. Gak jelas itu. Wallahu alam nanti upahnya. Oh, berarti kamu katakan Yesus tidak waras.
Astagfirullahaladzim. Yesus mengatakan, Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lantas kemudian kamu mengatakan, Allah yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar, itu adalah Allah yang abstrak, yang menyembahnya lebih parah daripada orang yang menyembah manusia. Lebih gila menurut kamu. Berarti dengan kata lain, kamu menuduh Yesus yang menyembah Allah, bahwa dia adalah orang yang lebih gila daripada orang yang menyembah manusia. Yesus di dalam Yohanes 4 ayat 22 dengan jelas mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kamu menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Artinya ketika Yesus mengatakan Allah yang mengutusnya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan, maka dia menurut kamu abstrak. Berarti Yesus mengajarkan menyembah sesuatu yang abstrak. Berarti Yesus lebih gila daripada penyembah manusia menurut kamu. Nah sekarang, apakah kamu masih bisa dikategorikan sebagai orang waras? Jawab. Dia nggak ngerti namanya pepok parakang itu, dia nggak ngerti. Oh, jadi kalau ada manusia bangkit dari kubur itu Tuhan. Jadi termasuk pepok, kuntilanak, parakan, apa itu Tuhan semua itu. Ayat Alkitab diputar balik, dijungkir balik, comot sana, comot sini. Aduh, pusing kalau menghadapi orang yang tidak beriman. Yesus disebut Tuhan itu bagi orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman, ya begitu. Seperti Zulkifli Abbas. Itu namanya orang tidak beriman. Sama ketika kejadiannya Musa dikejar-kejar Fir'aun. Bagi orang yang tidak beriman, wah Musa ketangkep nih, lari ke sana laut, mau lewat mana coba. Tapi kalau Tuhan selamatkan dengan mengangkat tongkatnya, Musa lautan terbelah menjadi dua. Itu mustahil bagi otak manusia. Demikian juga sekarang mustahil Yesus kok Tuhan. Bagi orang yang tidak beriman memang begitu. Sulit untuk mengimani, apalagi satu tubuh yang sudah dipergunakan oleh iblis. Maunya apa? Merasa benar, orang lain salah, halal darahnya dibunuh, itu iblis. Karena iblis datang untuk mencuri dan membinasakan, itu sifat iblis. Makanya yang calon pendeta yang di Surabaya ada di berita TV One, dibunuh oleh 3 orang haji. Nah itu 3 orang itu yang kerasukan setan. Kalau setan kan maunya membunuh. Kenapa? Supaya tidak menyuarakan kebenaran. Setiap nabi yang diturunkan Tuhan maunya dibunuh. Dengar juga Muhammad bin Abdullah juga dikejar-kejar oleh jahiliyah sehingga pindah ke Madinah. Baru setelah di Madinah dia mengaku jadi nabi, menjadi pemimpin di Madinah. Cuman berbalik, ingin balas dendam, mengadakan perang Badar, perang Uhud. Itulah yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah itu terkenalnya sebagai pemimpin perang Badar, perang Uhud, pemimpin pendiri agama Islam. Jadi Islam itu sebelum Muhammad bin Abdullah mengaku jadi nabi, belum ada Islam. Adanya Islam itu setelah Muhammad bin Abdullah mengaku menjadi nabi. Begitu. Itu ceritanya. Jadi sekarang kamu mengatakan orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, adalah orang yang tidak beriman. Kamu itu konyol benar, meme kece. Yang dikatakan beriman itu adalah percaya kepada sesuatu yang tidak terlihat. Itu baru yang dikatakan beriman. Kalau mengakui sesuatu yang sudah nampak oleh mata, itu namanya meyakini, mempercayai. Tapi kalau mengimani, itu adalah sesuatu yang tidak nampak.
Nah, apakah kemudian ketika menuhankan manusia yang nyata, ditampar, diseret, diludahin, sunat, bahkan dibunuh katanya, itu masih dikategorikan beriman? Tidak. Tidak, itu bukan beriman karena nyata dilihat oleh mata. Ya, justru yang harusnya percaya adalah orang Yahudi secara turun-temurun. Jika cerita gereja itu benar adanya. Tapi kan dongeng itu asalnya dari Yunani. Mencontoh kepada mitologi pagan sebelumnya. Bahwa Tuhan Theos datang dalam rupa Apollo. Kemudian Apollo menjadi Plato dan seterusnya. Menebus, mati tanggal 25 dan seterusnya. Itu adalah konsep lama yang diajarkan oleh Yunani kuno. Yang diajarkan oleh agama Hellenisme Stoa. Yang dianut oleh penjajah Romawi kala itu terhadap tanah Yudea dan Galilea. Itu yang perlu kamu paham. Kalau kamu ingin tahu asal-usul daripada keyakinan kamu itu. Jadi sesuatu yang nampak, saya beriman kepada Jokowi. Bahwa Jokowi itu adalah benar-benar positif. Itu bukan beriman namanya, tuyul. Itu percaya. Itu meyakini. Beriman mah itu beda. Ketika Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Lalu kemudian kita percaya bahwa ada oknum yang mengutus Yesus yang mesti tidak pernah kita lihat, yang mesti suaranya tidak pernah kita dengar. Itu baru dikatakan beriman. Justru kamu yang tidak beriman. Ya. Sekarang ini saya tanya samamu, apakah bisa dikatakan waras orang yang menyembah manusia? Menurutmu gimana? Waras tidak mereka yang menyembah manusia itu? Jawab. Oke, kalau pengikut Yesus dianggap iman konyol, saya mau tanya Zulkifli Abbas, Allah yang kamu sembah di mana adanya dan bagaimana? Silahkan dijelaskan. Ini punya tanggung jawab moral loh untuk masyarakat yang mendengar PN kita. Kamu tujuannya membawa umat kemana? Kepada siapa? Allah yang mana yang kamu sembah? Silahkan jelaskan. Meme kece, kamu dengan PD-nya mengaku sebagai pengikut Yesus. Kamu harus tahu, kau itu bukan pengikut Yesus. Pengikut Yesus itu menuruti segala perintah Yesus. Pengikut Yesus itu menuruti semua perintahnya. Ya, menuruti segala hukum Yesus. Menuruti semua perkataan Yesus. Itu murid Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, apakah dengan kamu menyembah Yesus itu perintah Yesus? Bukan kan? Lalu kemudian dalam Yohanes 10 ayat 27, aku mengenal pengikutku, kata Yesus. Mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Perkataan Yesus kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 5, di dalam Matius 10 ayat 5 sampai ayat 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, janganlah kamu keluar ke bangsa orang lain, ke bangsa orang Samaria, tetapi datanglah kepada bangsa murid-muridku dari Bani Israel. Itu ada. Jadi kalau ke-12 murid ini adalah benar-benar murid Yesus, maka dia akan mengajarkan ajaran Yesus hanya kepada Bani Israel. Berarti yang mengajarkan tentang Yesus, menyembah Yesus, memberitakan Injil, tapi nyatanya yang diajarkan adalah ajaran Yohanes, ajaran Markus, ajaran Matius, ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Berarti mereka ini adalah murid-murid palsu. Karena Yesus mengatakan, aku mengenal muridku. Mereka muridku itu mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Berarti ketika Yesus mengatakan, janganlah engkau keluar ke bangsa orang lain, apalagi ke bangsa orang Samaria, tetapi datanglah kepada bangsa-bangsa dari murid-muridku dari suku Israel. Nah, murid-muridnya pasti mendengarkan perkataan Yesus. Sehingga kitabmu yang mengatasnamakan Yohanes, yang mengatasnamakan Petrus, yang mengatasnamakan ini dan itu bukanlah tulisan murid Yesus. Karena murid Yesus tentu mendengarkan perintah dari Yesus.
tentu mendengarkan perkataan Yesus supaya dia ya, tidak keluar ke bangsa lain. Makanya para pakar menemukan ayat daripada Matius 28, ayat 16 sampai ayat 20, ayat dari Markus 16, ayat 9 sampai ayat 20. Semua itu adalah ayat yang memberitakan tentang kekristenan, mengajarkan, memberitakan tentang ketuhanan Yesus. Dan itu semua disaksikan, dibuktikan, dinyatakan oleh para pakar Bible itu sendiri. Itu adalah ayat-ayat palsu. Kenapa? Karena ayat yang asli tentu hanya untuk Bani Israel. Itu yang perlu kamu paham. Jadi kamu jangan mimpi ngaku sebagai pengikut Yesus. Kalau penyembah Yesus, yes. Pentuhan Yesus, oke, kamu itu. Makanya saya katakan, apakah kamu masih bisa dikategorikan waras ketika kamu menyembah manusia? Sementara Yesus kau buktikan dia adalah manusia. Dan kamu tidak mampu sedikit pun membuktikan bahwa Yesus bukan manusia. Dengan kata lain, kamu menemukan dirimu menyembah manusia. Masihkah kamu waras? Tentu tidak kan? Nah sekarang, kamu ingin mencoba menutupi ketidakwarasanmu dengan bertanya tentang Allah. Bukankah tadi sudah saya nyatakan ayatnya di dalam kitab yang membuat kamu murtad? Yesus menyatakan, Allah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Sekarang kamu minta kepada saya untuk menunjukkan wujud Allah itu kayak mana. Sekarang coba kamu minta kepada Roh Kudusmu. Jangan minta kepada saya, minta kepada Roh Kudusmu. Wujud Allah yang mengutus Yesus itu kayak mana wujudnya? Ayo, kamu nggak bisa menunjukkan wujudnya, sehingga kamu hanya sampai kepada penyembahan terhadap wujud manusianya Yesus. Berarti kamu benar-benar tidak waras karena kamu menyembah manusia. Paham sampai situ? Ya, jadi kayak mana bilangnya ya? Ya susah juga sih karena kamu memang udah waras. Jadi kayak mana mau menjelaskan kepada orang yang tidak waras? Mohon maaf, itu karena kamu terbukti menyembah manusia. Sementara orang yang menyembah manusia itu jelas dia bukan orang waras. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Ya. Kenapa? Kenapa kamu tidak mau jawab PN saya, Herni? Hai. Nangis, mencret juga rupanya kau. Ya, itu PR kamu ya. Ya, cantik ya. Apakah boleh dikatakan waras orang yang menyembah manusia? Itu PR kamu. Nanti jawab setelah ini. Oke, jawabannya gampang. Saya sudah menanyakan kepada Yesus, Sang Bapa itu siapa? Ini pertanyaan saya. Yesus menjawab kepada saya, Yohanes 14 ayat 7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti aku juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Ini jawabannya. Siapa mengenal Yesus? Mengenal Sang Bapa. Ini jawabannya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Kosman, Cornelius, Kace, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, mana Sang Bapa itu? Kata Yesus, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini ayat yang ke-10-nya. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya, pekerjaannya. Ini Yesus dan Bapa adalah itu sendiri. Yesus ini wakil Allah, wakil Tuhan yang dulu tidak pernah kelihatan, sekarang sudah menjelma, yaitu di dalam nama Yesus. Saudara percaya, selamat. Saudara tidak percaya, neraka bagiannya. Silahkan direnungkan. Ini saya cukup jelas menjawab dengan ayat-ayat
Yohanes 14 ayat yang ke-11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Menghidupkan orang mati, Lazarus namanya, itu bukti bahwa dia adalah Tuhan. Menyembuhkan segala penyakit. Nah, ini jawabannya untuk pertanyaan Zulkifli Abbas. Terima kasih. Saya sangga ya. Namun sebelumnya saya bantu kamu dulu. Karena saya tahu kamu nggak waras karena menyembah manusia. Nih saya bantu nih. Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Wow. Wow. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, berarti apa yang Yesus katakan bukan dari dirinya sendiri. Berarti yang melihat Yesus bukan melihat Bapa. Yang mendengarkan Yesus bukan mendengarkan Bapa, tetapi mendengarkan utusan dan melihat utusan Allah atau utusan Bapa. Di dalam Yohanes 12 ayat 45, dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Ayo, ayat ini lebih mempertegas lagi bahwa Yesus dan Bapa itu memang satu misi, tapi tidak satu wujud. Meski di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Tapi itu adalah ayat yang menjelaskan Yesus dan Bapa satu ajaran, satu misi. Makanya dikatakan dalam Yohanes 5 ayat 37, Bapa yang mengutus aku. Kamu tidak dapat mendengarkan suaranya, rupanya pun tidak dapat kamu lihat. Coba, di dalam Yohanes 17 ayat 22 sampai ayat 23. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat ini jelas membantah kesatuan jiwa wujud Yesus dengan Bapa. Kenapa? Sebab di ayat ini Yesus menyatakan, Yesus memberi kemuliaan kepada murid-muridnya, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Kalau Yesus itu kau tuhankan, oleh karena dinyatakan aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku, berarti kamu juga harus menuhankan murid-murid Yesus. Karena ternyata murid-murid Yesus juga bagian daripada satu yang Yesus maksud itu. Jadi ungkapan ayat ini tegas sekali, yang dimaksud Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku tidaklah satu wujud. Sebab di ayat ini benar maksudnya demikian, bahwa seharusnya murid-murid yang Yesus katakan mereka sudah pasti harus menyatu secara jiwa, secara wujud kepada Yesus dan Bapa. Dan mereka jelas juga adalah Tuhan. Tapi faktanya sang murid-murid bukan Tuhan. Dan tidak menjadi tambahan bagi nitasnya. Kalau murid-murid juga Tuhan, gugur Trinitas. Ya, bukti lain bahwa Yesus tidak satu wujud dengan Bapa dapat kamu lihat di dalam Yohanes 5 ayat 37 yang saya bacakan tadi. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayan dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Amin. Siapa yang dimaksud? Bukan Yesus, tetapi Allah yang mengutus Yesus. Kenapa? Karena kalau Yesus bukan cuma dilihat, ditampar, diseret, bahkan dicekek, mati dia. Yohanes 6 ayat 43, jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa, ya, yang mengutus aku, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 45, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi,
dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Ayat 46, hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Di ayat 47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi jelas di ayat ini membantah ajaran gospel yang lain yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, membantah Yohanes 12 ayat 45 yang mengatakan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Kenapa? Karena ayat ini tegas menyatakan bahwa Bapa itu tidak terlihat dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa kecuali Yesus itu sendiri. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Jadi kitabmu itu, kalau kamu katakan dia adalah Tuhan, dia adalah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, buktinya kamu tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Semakin kamu menjabarkan, semakin terbukti Yesus itu manusia. Ayo, bisa enggak kamu membuktikan bahwa Yesus itu bukan manusia? Enggak bisa kan? Berarti kamu menyembah manusia. Apapun ceritanya, dalil-dalil yang kamu gunakan terbantah oleh dalil-dalil yang lain di dalam kitabmu. Kamu masih perlu belajar. Oh enggak, kamu perlu berobat dulu di psikiater. Zulkifli Abbas, jangan ke Herni dulu, fokus ke saya. Itu jawaban saya sudah lengkap itu bersama dalilnya. Kamu jangan bikin asumsi sendiri saja. Kamu mau mengalihkan perkataan ya? Mau mengalihkan topik. Lalu ke Herni. Itu sudah saya jawab dengan lantang, dengan jelas, ayatnya cukup lengkap bahwa Yesus sendiri mengaku, akulah sang Bapa itu yang disembah-sembah. Makanya saya tanya dari tadi, di mana Zulkifli Abbas, umat yang kamu bawa itu kepada Allah, Allah yang mana? Kok kamu nggak ada jawaban dari tadi? Kok malah mengganti ke Mbah Herni segala macam? Ayo dong, Zulkifli Abbas, fokus dengan saya. Kamu jangan melarikan topik. Ayo dong, kalau memang berilmu, ayo. Mau dibahas dari Alkitab, oke? Dari Al-Quran juga oke. Ayo, Zulkifli Abbas, maju lagi. Oh, meme keclek. Ya Cornelius, saya itu udah bosan samamu. Penjabaranmu tidak ada yang rasional. Kamu hanya ingin memaksakan Yesus yang adalah manusia, yang sudah kau akui kau tidak bisa membuktikan kalau dia bukan manusia sebagai Tuhan. Artinya kamu ngajak aku gila. Kemudian si Herni mencoba untuk menimpali, membantu kamu. Begitu saya tanya sekali, mencret dia. Nggak bisa lagi dia ngomong apa-apa. Padahal ini adalah rumah kalian, ini grup kalian. Sekarang kau katakan, siapa Allah? Ya, yang disembah oleh umat Islam. Kau ajak kemana umat Islam yang menyembah kepada Allah itu? Jawaban saya sederhana. Allah yang disembah oleh umat Islam adalah Allah yang ada di samping kirinya Yesus. Paham? Di dalam Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ingat, itu adalah konsep dari Paulus. Yang ingin saya katakan kepada kamu di sini adalah ayat ke-12-nya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus hanya duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Nah, yang di sebelah kanannya Bapa, yang di sebelah kirinya Bapa, yang di sebelah kirinya Yesus itu siapa? Kan di sebelah kanannya adalah Bapa, sebelah kirinya Bapa adalah Yesus, sebelah kanannya Yesus adalah Bapa. Yang kami sembah adalah yang di sebelah kanannya. Siapa? Yang kami sembah adalah yang duduk untuk selama-lamanya di sebelah kirinya Yesus. Siapa dia? Allah.
Yesus duduk di sebelah kanan, Allah duduk di sebelah kiri. Ya, berarti Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Karena di ayat yang ada di dalam surat Nabi palsu Sang Paulus ini jelas mengatakan Yesus yang dipersembahkan, ia duduk untuk selama-lamanya. Kodong, duduk untuk selama-lamanya. Di mana? Di sebelah kanan Allah. Nah, Allah inilah yang kami sembah. Allah inilah yang disembah oleh Yesus. Allah inilah yang disembah oleh murid-muridnya Yesus. Di dalam Yohanes 4 ayat 22 yang saya katakan sama Anda. Aku menyembah kepada Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Dan kalian, Cornelius, menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kalian katakan yang kalian sembah itu adalah bukan manusia. Tetapi kamu tidak bisa membuktikan Yesus bukan manusia. Semakin ingin kau membuktikan Yesus itu Tuhan, semakin Yesus terbukti sebagai manusia. Jadi masihkah engkau waras karena menyembah manusia? Ini yang tidak bisa kamu jawab. Nah, yang mengatakan Yesus tidak waras kan kamu, pengertian kamu yang dangkal. Makanya kalau baca Alkitab itu jangan loncat-loncat. Ya, perikopnya lihat, ceritanya tentang apa, bagaimana. Jangan sedang menceritakan kelahiran bayi, kemudian diceritakan lagi tentang bengkel motor yang nggak nyambung lah. Itulah akibatnya comot satu ayat sesuai kehendak sendiri. Terbukti kan nggak nyambung. Jadi artikan sendiri, asumsi sendiri. Ya katanya tadi tidak asumsi, ada dalilnya. Ketika Muhammad KC menunjukkan ayat-ayat Yohanes 14 sampai ayat 11, Yohanes 14 ayat 7 sampai 11 dijelaskan di sini. Kamu lari ke topik lain, malu ya. Alkitab itu tidak seperti Al-Quran, comot sana, comot sini. Alkitab itu jelas perikopnya, subnya, kalimatnya, kata-katanya jelas, tersusun rapi. Itulah kesempurnaan Alkitab. Makanya di dalam pengikut Alkitab ini tidak ada orang jahat, tidak ada yang berani meledakkan bom di Kampung Melayu. Hanya orang yang tidak jelas kitabnya saja yang mau melakukan itu. Ya, Zulkifli Abbas saja ditanya Allah yang mana? Kamu mau membawa kepada Allah yang mana? Tunjukkan Allah yang kamu sembah. Kan sampai saat ini tidak bisa jawab itu. Kamu saja ngambang dengan Allahmu, ragu-ragu. Karena memang tidak ada di Al-Quran. Allah punya anak. Kalau tidak punya istri, masih kalah oleh gadis Maria. Tidak punya suami, tapi punya anak. Berarti Allah berjenis kelamin laki-laki. Waduh, Jul. Udah berhentilah menyesatkan orang yang gak jelas dengan asumsi sendiri. Mau dibawa kemana ini umat? Anda sendiri gak jelas arah tujuannya. Makanya fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Udah capek sholat, kok celaka? Kenapa orang sholat akan celaka? Karena sholat itu hanya mendirikan tiang agama. Apa dasarnya? Muhammad KC mengatakan sholat itu tiang agama. Ada hadisnya. Begini bunyinya. As-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Man akomaha faqad akomadin, wa man tarokaha faqad hadamadin. Siapa yang mendirikan sholat 5 waktu, mendirikan agamanya. Dan siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu, merobohkan agamanya. Tuh, cuma sholat itu mengabdi demi agama. Orang-orang yang bodoh, orang-orang yang cerdas, pasti murtad. Ngapain kerja mendirikan agama, mati masuk neraka, fawailul. Udah capek-capek sholat,
mati masuk neraka. A'udzubillahi min dzalik. Ngeri nggak? Ngeri. Karena sebenarnya agama Islam itu politik. Dari Arab ingin menguasai negara-negara dengan menawarkan menjual agama. Cuma yang cerdas pasti segera beralih. Yang cerdas pasti segera beralih. Apapun dia jabatannya, apapun statusnya, yang cerdas pasti beralih. Ngapain capek-capek sholat, mati masuk neraka? Ngeri. Alah, kamu itu tadi kamu katakan orang yang menyembah esensi yang tidak nampak, yang suaranya tidak didengarkan, katanya gila. Lah, itu sama halnya kau menuduh Yesus gila. Karena Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 37, Allah yang mengutus aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah ayo, abstrak kan? Gak bisa dilihat, gak bisa didengar. Apa tuh? Abstrak. Berarti kamu menuduh Yesus mengajarkan kegilaan. Sekarang kamu nuduh saya lagi. Ya, lalu kemudian kamu mencoba mengatakan, lihat itu, jangan cuman satu ayat, lihat satu perikop. Saya tanya samamu, apakah Yesus mengajarkan satu perikop? Apakah Yesus ada kriteria dalam kamu memahami kitabku, yaitu kitab Yohanes, yaitu kitab Lukas, kitab Markus? Kamu harus melihat satu perikop, jangan satu ayat. Mana ada Yesus mengajarkan seperti itu? Ini kitabmu adalah catatan-catatan wartawan yang diterima dari hasil penyelidikan. Artinya, yang mereka beritakan ini ada kebenarannya, tapi lebih banyak yang tidak benarnya. Ya, tapi tidak bisa dipercaya sebagai firman Tuhan. Karena mereka hanya menuliskan sesuai apa yang mereka terima dari hasil penyelidikan mereka. Mereka tidak menerima langsung dari Yesus. Pengajaran Yesus itu sudah hilang. Makanya kitabmu hanya terjemahan dari salinan-salinan yang tidak tahu dari mana sumber asal-usulnya. Itu yang perlu kamu pahami dengan baik. Nah sekarang, kamu bisa nggak membuktikan Yesus itu bukan manusia? Nggak bisa kan? Nah, yang kamu lakukan sekarang itu adalah memaksakan manusia menjadi Tuhan. Nah, apakah masih bisa dikatakan waras orang yang menyembah manusia? Kamu katakan, Yesus itu Tuhan. Berarti kamu menuhankan manusia? Oh tidak. Loh, Yesus manusia. Memang manusia, tetapi dia adalah Tuhan. Kan itu gila namanya. Kamu katakan dengan mulutmu, Yesus manusia. Tapi imanmu menyembah Yesus. Berarti kamu menemukan dirimu menyembah manusia. Itu kalau bukan gila apa namanya? Jawab. Oksigen mana oksigen? Oksigen. Kaci butuh oksigen. Kaci butuh oksigen. Itu video orang sedang nyembah batu, cium batu, rebutan Zulkifli, saya kirimkan itu. Itu dulu orang nyembah batu tuh seperti itu. Masa batu disebut Allah? Makanya Zulkifli tidak bisa menjelaskan Allah kepada saya dan kepada publik, kepada orang lain, karena dia sadar bahwa yang dia sembah itu batu. Itu video yang saya kirim itu video orang sedang cium batu waktu hajian. Begitu Zulkifli Abbas. Saya waktu pendidikan, itu pendidikannya kurang lebih 3 bulan. Gak boleh pulang. Ya, Senin sampai Sabtu terputus dengan dunia luar. Fokus pada materi pembelajaran. Hari Minggu, hari Ahad, baru kemudian peserta didik itu boleh megang HP. Itu pun sekali sebulan untuk komunikasi dengan anak istrinya, dengan keluarganya. Nah, hari Minggu itu, hari Ahad itu, orang pada berlomba ambil HP-nya, berlomba mereka cium-ciuman dengan HP. Apakah itu bukti bahwa mereka mencintai? Apakah itu bukti bahwa mereka punya istri adalah HP?
Apakah itu bukti bahwa anak-anak mereka itu adalah HP? Apakah itu bukti bahwa mereka itu berkeluarga dengan HP-nya? Tidak kan? Ya, HP itu adalah mediasi, alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Itu adalah penyambung antara dia dengan keluarganya. Ya, itu adalah alat yang digunakan untuk menghubungi istri dan anaknya sebagai penyambung mereka. Bukannya berarti mereka itu istrinya adalah HP, anaknya adalah HP, keluarganya adalah HP. Tidak. Mereka sedang komunikasi. Begitulah orang yang sujud menghadap ke kiblat, yang datang mencium dan mengusap batu Hajar Aswad. Kenapa? Karena batu itu diyakini datangnya dari surga. Gitu loh. Nah, yang mendekatkan diri kepada Allah itu merasa mendapatkan ketenangan ketika dia mampu untuk menyentuh batu itu. Merasa puas dia di dalam beriman kepada Allah. Namun bukan berarti mereka mengimani batu itu adalah Allah. Tidak. Sama ketika orang-orang tadi nelpon, kemudian mencium HP mereka. Itu mereka merasa terpuaskan kerinduannya kepada keluarganya. Merasa terpuaskan rasa rindu dan ingin berjumpa kepada keluarganya. Bukan berarti HP itu adalah keluarganya. Terbukti di Arab Saudi, di tanah Mekah, setiap tahunnya Ka'bah itu dicuci, dibersihkan, diganti kainnya, diinjak pula tuh. Nggak ada yang salah di sana. Kenapa? Nggak ada yang melarang. Kenapa? Karena dia bukan Tuhan. Ya, dia hanya media ya, yang digunakan untuk beribadah. Sama seperti bait suci, sama terhadap batu tugu yang diambil oleh para nabi-nabi terdahulu. Baca kitab Kejadian, bagaimana Yakub mengambil batu tugu, mengurapi batu itu, lalu kemudian dia dirikan batu itu, tugu itu, kemudian dia sujud menghadap batu tugu itu. Apakah kemudian batu tugu yang tadinya dijadikan bantal tidur oleh Yakub itu adalah Tuhannya? Tentu tidak. Makanya saya katakan kamu itu murtadin kucluk, abal-abal, sayur lontong, kata pendeta Luga. Ya. Jadi saya katakan samamu, kami menyembah Yesus aja kagak. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan Yesus berbicara mulai dari bayi dalam ayunan. Yesus membuat burung dari tanah liat, kemudian burung itu, tanah liat itu hidup, ya, hidup layaknya burung yang hidup di muka bumi ini. Apakah kemudian kami menyembah Yesus? Tidak, karena kami yakin itu adalah mujizat. Dia hanya Rasul Allah. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, tapi dia adalah Rasul. Seperti itu memekeclek. Ya, di dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 35, orang Indonesia menerjemahkannya seperti ini. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni tanpa pencipta, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Nah, sama. Apakah akal daripada memek kucluk itu nggak ada? Karena akalnya tidak bisa dia lihat. Ya toh? Jadi itu maksud daripada ayat ini. Keadaan manusia atau makhluk yang sudah ada itu tidak lepas dari salah satu dari 3 keadaan. Yang pertama, mereka ada tanpa pencipta, itu tidak mungkin. Tidak ada akal sehat yang bisa menerima bahwa sesuatu itu ada tanpa ada yang membuatnya. Yang kedua, mereka menciptakan diri mereka sendiri. Ini juga tidak mungkin, kucluk. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang awalnya tidak ada menciptakan sesuatu yang ada? Bagaimana mungkin mereka menciptakan diri mereka sementara mereka tidak ada? Yang ketiga, inilah yang hak, yaitu bahwa Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan mereka.
Dialah sang pencipta, penguasa, tidak ada sekutu baginya. Itu yang perlu kamu paham. Makanya Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak bisa melihat wujudnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengar. Jadi kamu belajar lagi. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, yakni tanpa pencipta? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Tidak mungkin. Yang menciptakannya adalah dialah yang hak, Allah Azza wa Jalla. Belajar lagi. Ya, begitulah bulat belitnya ular beludak. Zulkifli Abbas itu membahas tentang iman. Definisi iman saja tidak paham. Bagaimana mau membahas iman? Yang disebut iman itu percaya. Kalau Alkitab mengatakan, barang siapa mengenal aku, mengenal Sang Bapa. Kalau ada perkataan itu kata Yesus, kita wajib hukumnya percaya. Kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, kita wajib hukumnya iman atau percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup, yang nyata, bisa dilihat, bisa didengar suaranya. Satu-satunya Allah yang inkarnasi menjadi manusia, agar manusia mengenal Tuhannya dan tidak salah pilih Tuhan. Jangan sampai batu diyakini disebut Allah. Itu tujuannya Yesus menjadi manusia, agar manusia tahu diri bahwa ternyata Allah itu wujudnya manusia. Ya, begitulah. Oke. Tadi kamu tidak mampu membuktikan Yesus itu bukan manusia. Artinya Yesus adalah manusia. Tidak ada satupun Kristen, baik itu murtadin maupun yang Kristen dari lahir, yang mampu membuktikan Yesus bukan manusia. Nah sekarang kamu mengatakan satu-satunya Tuhan adalah Yesus. Artinya masihkah waras orang yang menuhankan manusia? Jawab. Iya, Zulkifli. Kalau kamu mengatakan kamu menyembah Allah, mengenal Allah, tunjukkan Allah yang kamu sembah itu apa? Siapa? Bagaimana? Coba tunjukkan. Jangan kamu mengolok-olok Yesus bukan Tuhan, lalu kamu menyembah Allah itu yang mana? Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus adalah wujud Allah itu sendiri, wujud Tuhan, wujud Sang Bapa itu sendiri, cobalah Zulkifli cerdas sedikit. Paham nggak apa yang kamu katakan? Maksud tujuannya. Jadi jangan ngomong itu tidak paham maksud tujuannya. Mengatakan menyembah Allah tunggang-tungging. Ini ya Zulkifli kan nggak paham arti kata menyembah. Kok menyembah tunggang-tungging? Kalau Yesus bukan wujud Allah, lalu wujud Allah yang kamu sembah itu mana? Dari tadi belum pernah ada jawaban tuh ditanya wujud Allah. Katanya Allah itu wujud. Arti wujud itu ada. Sekarang diwujudkan oleh Yesus, nggak terima, nggak mau percaya. Lalu wujud Allah yang mana yang kamu sembah?
Coba tunjukkan ke orang lain. Ya, di mana kemampuanmu? Allah yang kamu sembah itu di mana dan bagaimana? Coba jelaskan Allahmu yang kamu sembah lah. Jangan menyalahkan orang lain, kamu sendiri lebih parah lagi. Allahnya abstrak, nggak jelas, nggak bisa dilihat. Ya bisa jelaskan dong, supaya orang mendengar PN-mu percaya, bukan malah sebaliknya. Dengan mendengar PN Muhammad KC, banyak orang murtad dari Islam. Karena semua orang yang cerdas tidak mau dibohongin dengan putar balik kepintaran, kecerdaskan merangkai kaca seperti Zulkifli Abbas. Pasti akan lebih percaya kepada Muhammad KC yang berbicaranya jelas, faktanya, ayatnya. Tidak asumsi. Sekarang Zulkifli Abbas ditanya dari tadi, di mana Allah yang kamu sembah? Coba jelaskan ke saya, bukan malah muter-muter ke Herni, kemana, mencari perhatian, ingin mengalihkan topik. Saya tahu maksudnya. Makanya pasukannya nyerang ke saya, menanyakan itu ini. Saya tahu lah dulu itu adalah komplotan Zulkifli Abbas. Saya sudah tahu salahnya, maka saya nggak nanggapi yang lain. Karena kalau yang lain nanggapi, ketika dijelaskan oleh Zulkifli Abbas, saya nggak nyambung dengan omongan Zulkifli Abbas. Itu maksudnya. Karena kamu PN di sini punya rencana ingin menjatuhkan Muhammad KC, tapi yang benar tidak akan bisa dikalahkan dengan yang batil. Ingat ini Zulkifli Abbas. Orang tetap simpati kepada Muhammad KC yang berbicara benar, fakta. Karena Zulkifli Abbas sendiri tidak paham apa arti ibadah. Definisi ibadah dia tidak paham. Bagaimana orang lain mau menanggapi bahwa Zulkifli dianggap pintar? Menjelaskan Allahnya sendiri yang dia sembah tidak bisa. Begitu Zulkifli Abbas. Panjangan nih. Kucluk. Apa bukti tentang adanya Allah yang mengutus Yesus? Ya, Allah yang maha suci, ya, itu pasti ada. Nih contoh, kalau kamu melihat kotoran babi, itu menunjukkan adanya babi. Kalau kamu melihat bekas telapak kaki, itu menunjukkan adanya pejalan kaki. Kalau kamu melihat sisa-sisa makanan, itu berarti ada yang habis memakannya. Kalau kamu melihat adanya tulisan, itu berarti ada yang menulisnya. Jika kau melihat alam semesta ini, itu berarti ada yang menciptakannya. Maka langit yang memiliki bintang-bintang, bumi yang memiliki jalan-jalan, lautan yang memiliki ombak, semua itu tidakkah kau pikirkan bahwa ada yang menciptakannya, dan dialah Allah. Meski kata Yesus, kamu tidak dapat melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Ya, kamu harus belajar lagi. Ada sebuah benteng yang kokoh, halus, tidak ada pintu dan jendela. Luarnya seperti perak putih, dalamnya seperti emas putih. Ketika dalam keadaan demikian, tiba-tiba temboknya terbelah, lalu keluarlah darinya seekor binatang yang dapat mendengar dan melihat, memiliki bentuk yang indah, suaranya yang merdu. Ya, apa yang dimaksud dari perkataan ini? Apakah ketika kamu melihat sesuatu ketenangan, seperti misalnya kamu melihat air yang tenang, apakah kamu tidak mampu berpikir bahwa di dalam air tersebut
ada sosok yang bersembunyi, yang tersimpan di dalamnya. Kamu belajar lagi. Apakah di dalam benteng yang kokoh, halus, tidak ada gerakan, tidak ada suara-suara, kamu mengira bahwa tidak ada makhluk di dalamnya? Ya. Seperti itulah Allah. Apakah dengan alam semesta ini Dia itu tidak menciptakannya? Apakah alam semesta yang begitu sempurna ini tidak ada yang menciptakannya? Tentu ada yang menciptakannya. Meski kata Yesus, kamu tidak dapat melihatnya, suaranya pun tidak bisa kamu dengarkan. Kenapa? Kata Yesus, tidak ada manusia yang dapat melihat Allah, dapat hidup. Itu yang perlu kamu paham. Di dalam surah An-Naml ayat 14, ya, dan mereka Fir'aun dan kaumnya mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan mereka, padahal hati mereka meyakini keberadaan Allah. Maka perhatikanlah betapa kesudahan orang-orang yang berbuat kebinasaan. Perhatikan itu, meme kece. Kamu pun akan binasa lebih dahsyat daripada binasanya Fir'aun. Kamu sudah tahu Allah itu ada, tapi kau menggantikannya dengan manusia, seenggok bayi dari Yahudi bernama Yesus. Kamu sudah tahu, di dalam surah Al-Fatihah kamu sering membaca, segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa semesta alam, tapi kamu menggantikannya dengan Yesus yang tidak tahu apa-apa, yang tidak bisa kau buktikan bahwa dia itu bukan manusia. Kamu sudah tahu Allah itu maha pencipta, Allah itu maha penguasa, dia yang mengutus para nabi, tetapi kau menggantikannya dengan Yesus yang adalah manusia. Masihkah kamu bisa dikatakan waras, wahai meme kecele? Lagian pura nih ngendi, lagian mau ikutin kayak orang kayak gitu, gak ada gunanya kan. Yang penting kan udah ada bahannya, orang bisa nilai, oh kaca cuma gini gitu. Udah ada, percuma. Oke, yang penting sekarang meme kucluk terbukti tidak mampu membuktikan kalau Yesus yang mereka sembah itu bukan manusia. Semakin meme kucluk ya mencari alasan untuk menuhankan Yesus dengan mengambil dalih dalam kitab mereka, justru membuktikan Yesus itu manusia. Masihkah dia waras dengan menyembah manusia? Ha 3 kali. Udah ya, meme kecele, mau mutar-mutar seperti apapun dirimu, tetap Yesus manusia. Berarti kamu mau seperti apapun alasannya, tetap aja menyembah manusia. Jadi kita sudahi aja. Kesimpulannya, orang yang menyembah manusia tentu tidak mungkin di waktu yang sama dia waras. Karena orang waras tidak mungkin menyembah manusia. Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan kepada iblis agar menyembah kepada Allah. Ya, Yesus sendiri membuktikan dirinya menyembah kepada Allah. Yesus sujud, Yesus puasa, Yesus sunat, Yesus meninggalkan semua apa yang dilarang dalam kitabnya Bani Israel, kitabnya dia. Yesus melaksanakan segala perintah yang ada di dalam kitabnya dia, yaitu kitabnya Bani Israel. Berarti Yesus adalah manusia, dia adalah ciptaan. Karena dia adalah manusia, berarti dia adalah ciptaan. Dengan dia adalah ciptaan, berarti dia bukan Allah. Jadi orang yang menyembah Yesus hanyalah orang gila. Begitu ya. Jadi saya sudahi sampai sini. Yang penting saya sudah mengajarkan kepada Anda, dengan Anda menyembah Yesus, itu Anda jauh dari kewarasan. Karena itu, selama masih ada sedikit akal sehat yang tersimpan di dalam otak Anda, cobalah untuk kembali bertaubat, berpikir, istighfar, ya. Apakah Anda ingin mati di dalam menyembah manusia? Tidakkah Anda berpikir untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus? Demikian dari saya sebagai terapi buat Anda. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan hidayah kembali, meski ajaran Islam tidak membutuhkan orang yang tidak waras seperti Anda.
Akhir kalam, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.